lebih gampang. Jadi dua nanti pediatric emergency sama herbal. Herbal isinya hafalan semua ya. Aku coba merangkumkan pakai tabel-tabel nanti buat herbal-herbalnya. Tapi nanti kalau yang obat farmako itu harus offline karena nanti kita agak jelimet, harus belajar penulisan resep juga. Terus yang emergensi neonatus juga nanti pas offline juga sekalian itu kayaknya sekalian belajar buat USC kalau yang apa emergensi neonatus ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. UM-nya apa, Rek? Tadi, Rek? Susah. Tadi kan UM-nya apa kemarin? Tadi kan? Oh, nggak nyaut, ki susah. Tadi, Gampang nggak? Mayan, Banyak yang sama soalnya. ya, banyak. Biasanya kan kalau kalian pede ngomong Mayan, oke, itu biasanya soalnya banyak yang sama. Kalau kalian pede banget gitu. Oke, kita mulai ya. Nah, yang dibahas di pediatric emergency sebenarnya materinya nanti sore masih kan sama dokter ini ya. Dikit kok yang dibahas itu cuman diare sama shock sebenarnya. Karena sisanya, kasus-kasus emergency sisanya sudah dibahas per diagnosis. Kayak kejang demam kan udah dibahas ya, diagnosisnya dan lain-lainnya sudah. Kalau yang ini kita lebih mendalami di kasus diare. Yang paling penting nanti itu di cairannya ya, Re, ya. Jadi kita mulai diare itu pernah kita bahas di Diges kan ketika BAB lebih lama, durasinya lebih banyak, kok durasinya sih? Apa sih frekuensinya lebih banyak dan lebih encer daripada biasanya. Nah, diare itu ada yang akut, ada yang kronis kan. Kalau akut berarti kurang dari 14 minggu, kronis lebih dari 14, kok 14 minggu, 14 hari. Yang kronik lebih dari 14 hari. Nah, berikutnya sebenarnya kita bisa menebak etiologinya apa atau penyebabnya itu apa dari sifat diarenya. Kalau akut watery diare, berarti kayak diare encer gitu ya, kayak kamu lagi diare biasanya itu, biasanya karena virus, rotavirus, adenovirus, atau memang apa flora normal, contohnya E. coli atau salmonella. Salmonella juga sudah termasuk flora normal ya sekarang. Nah, kalau diare dicampur darah, berarti kan disentri. Disentri udah kita pernah belajar ada disentri basiler, ada disentri amoeba. Kalau disentri basiler penyebabnya Shigella. Kalau disentri amoeba namanya ya penyebabnya entamoeba ya. Dua itu paling sering. Berikutnya ada kemarin Campylobacter jejuni yang mengakibatkan apa, Rek? Bikin apa? Nanti GBS, GBS. yes, pintar. Seingat, nanti bisa bikin salah satu penyebab dari GBS ya. Nah, kalau yang kronik diarenya lebih dari 14 hari. Kalau pada anak, kemungkinan apa? Satu, bisa laktos intoleran. Berarti memang karena dia tuh nggak punya enzim yang bisa mecah laktos jadi galaktosa ya. Kalau saya tidak punya galaktosa kalau nggak salah ya. Jadinya tiap dia makan sesuatu yang ada laktosanya langsung kebuang, nggak ada yang keserap lagi, nggak ada yang termetabolisme. Nanti itu ada di mana ya, Rek ya? Di endokrin kayaknya itu dibahas lebih detail itu. Lalu ada gangguan malabsorpsi atau dia alergi susu sapi atau ada memang karena bakteri yang terlalu banyak berkembang dan lain-lainnya atau intoksik apa namanya HIV juga bisa. Nah, diagnosisnya sudah pernah dari anamnesisnya ya ditanya berapa kali sehari, ada darahnya apa enggak. Yang di highlight ini derajat dehidrasi ya nanti kita bahas. Terus pipisnya gimana? Kenapa kamu nanya pipis? Kalau pipisnya udah mulai sedikit, berarti kan dia sudah mulai ada dehidrasi gitu. Terus makannya gimana? Kalau misalnya dia diare nih, tapi dia makannya juga dikit atau dimuntahin, jadi kan takut dehidrasi juga ya gitu. Jadi yang penting di pemeriksaan fisik adalah derajat dehidrasi. Oke, labnya ya minimal DL dulu, feses lengkap. Elektrolit buat apa? Kalau elektrolit karena kita takut dia apa namanya kan dia dehidrasi ya, banyak kebanyakan cairan. Takut ada apa gak keseimbangan elektrolit, kaliumnya nanti biasanya bermasalah ya. AGD, BGA ya. Biasanya kita ngakuin AGD kalau misalnya pasien sampai gak sadar, sampai shock.
Jadi, lagi-lagi yang aku kasih bintang di atas, ini penilaian dehidrasi. Oke, Zara ini ya coba. Nyalain lampu ini dong. Nah, jadi dehidrasi itu dibagi jadi dehidrasi. Sorry kok dehidrasi. Diare itu dibagi jadi diare tanpa dehidrasi, diare dengan dehidrasi ringan sedang tuh jadiin satu ya. Jadi nggak ada namanya dehidrasi ringan atau dehidrasi sedang. Itu jadi satu, dehidrasi ringan sedang. Sama dehidrasi berat. Tipsnya, kalau dehidrasi berat berarti sudah ada tanda shock, shock hipovolemik. Oke. Jadi yang perlu dihafalin yang mana? Yang tengah, yang warna kuning. Berarti diare dengan dehidrasi ringan sedang. Lah, kenapa di situ ada A, B, dan C? Karena sebenarnya itu tuh jadi di bukunya anak itu ya terapi kelompok A gitu, terapi kelompok B, terapi kelompok C. Kayaknya sebenarnya udah ya kemarin di Diges kayaknya ya. Ada kayak dia ada apa namanya kayak protap terapinya gitu loh, Rek. Nah, kita lihat ya tanda-tanda dehidrasi. Minimal ada dua atau lebih. Apa tanda dehidrasi? Kalau misalnya anak, berarti dia udah gelisah atau rewel gitu kan, nangis, matanya cekung, masih udah haus, turgornya kembali lambat. Nah, tapi kalau udah shock, berarti sudah gak sadar, udah somnolen gitu ya. Jadi kalau ringan sedang tuh masih aktif malah kayak nangis keras gitu. Tapi kalau udah lemes, ya hati-hati dia sudah shock. Matanya sama cekung. Nah, udah nggak haus lagi. Kenapa udah nggak haus lagi? Ya karena udah penurunan kesadaran. Dia kayak cuma kalau misalnya kalau pada bayi, kalau kata orang tuanya udah nggak mau nyusu lagi. Jadi dikasih susu kan harusnya gitu. Dia nggak cuma diem gitu. Terus turgornya kalau dengan dehidrasi kan dia turgor kembali lambat gitu kalau di soal. Tapi kalau dehidrasi ya berat, turgor kembali sangat lambat gitu ya. Jadi hati-hati. Oh, ada lagi sebenarnya mukosa bibir kering itu juga tanda dehidrasi sih. Nah, kalau diare tanpa dehidrasi ya udah nggak ada tanda-tanda itu. Makanya yang dihafalin yang B. Kalau sudah lebih berat dari B, berarti yang C, yang dengan dehidrasi berat ya. Gampangnya ingat kataku ya, dehidrasi berat itu ingat tanda-tanda shock. Berarti nanti ada CLT memanjang, apa namanya, terus dia tensinya turun, heart rate-nya naik, gitu. Dah, pasti keluar ya satu dua soal di situ nanti. Nah, sekarang prinsip penata laksananya di mana-mana kalau kamu buka web, buka AI, buka bukunya pediatri yang di Indonesia ya. Jadi prinsip penata laksanaan diare apalagi pada anak ini ya ada 5 tahapan, 5 langkah. Yang pertama kalau ada dehidrasi berarti kita rehidrasi. Yang kedua nutrisinya dicukupi. Yang ketiga di highlight, tolong yang punya PPT-nya di highlight pemberian zinc. Kenapa? Zinc itu punya sifat memperbaiki dari lumennya usus. Kan kalau diare ususnya inflamasi ya, Rek ya. Kalau dikasih zinc itu ada kayak proses perbaikan gitu loh, Rek. Makanya harus wajib dikasih zinc minimal berapa hari? Ada yang tahu? Ada yang tahu ngasih zinc berapa hari? Atau ya? 10 hari. Antibiotik tidak wajib. Antibiotik kamu kasih kalau memang terbukti adanya apa bakteri ya, atau dia ke arah dia udah ke arah disentri baru kamu kasih. Ini selektif ya, tergantung bakterinya apa. Berarti sometimes kita tunggu hasil feses lengkap sama edukasi. Oke, yang penting berikutnya yang aku bintangi di sini rehidrasi. Nah, Rek, CSL hitung-hitungan cairan udah belum? CSL Ngantarnya, kosan. tapi Nanti. Hah? CSR-nya besok. Oh, CSL besok. Pengantarnya udah tapi ya, yang Sudah, makro mikro itu. sudah. Oke. Sebenarnya mau aku masukin di sini tapi nanti kayak kelamaan gitu. Jadi aku masukin nanti di OSC ya sekalian. Aku cuma mengenalkan cairan-cairannya dulu ntar. Jadi kalau kita dewasa di atas 18 tahun,
cairan maintenance itu kan biasanya pakai RL atau NS. Ya, itu cairannya. NS itu apa sih? Kenapa dibilang NS? NS itu singkatan dari normal salin. Isinya apa? NaCl 0,9%. Itu NS. Kenapa dibilang normal salin? Karena dulunya dianggap NaCl 0,9 itu yang cairannya mirip banget sama cairan tubuh kita. Makanya yang sering dipakai maintenance itu NS. Ya, si NaCl tadi itu. Ya, makanya dibilang normal salin. Tapi kenyataannya setelah perkembangan penelitian lebih lanjut ya, Rek ya, ternyata tidak. Jadi yang lebih bagus sekarang itu RL. Tidak semua algoritma berubah karena kan itu roadmap yang udah puluhan tahun kita pakai ya. NaCl 0,9 sebagai maintenance gitu loh. Susah untuk mengubahnya jadi RL. Nah, itu sebenarnya penelitianku ya. Aku lagi bikin case report itu penggunaan NS dan RL. Nah, aku tadi mau ngomong apa? Nah, jadi sekarang itu kalau kamu buka literatur, jarang banget ada yang kalau literatur baru ya, kita nggak bilang normal salin lagi, tapi kita bilangnya salin gitu. Jadi kalau mau ngomongin NaCl 0,9 seringnya tuh salin gitu. Jadi kalau kamu bingung ya, kok nggak ada kata normal salinnya lagi, kok kenapa kok salin gitu? Karena sekarang dianggap bukan yang kayak cairan tubuh kita lagi, bukan normal lagi gitu. Oke, makanya kalau pada dehidrasi apa pada shock atau apa kan kita ngasihnya RL ya, bukan NS. Karena NS tuh lebih apa ya, tinggi di NaCl-nya tok, sisanya dikit, kaliumnya dikit, semua dikit, kebanyakan NaCl tok. Jadi kebanyakan kalau orang di loading pakai apa NS, seringnya tuh nanti asidosis hiperkloride gitu. Itu penelitianku. Tapi belum kelar-kelar. Oke. Nah, itu cairan maintenance. Yang dianggap cairan maintenance itu ya udah yang dipakai sehari-hari kalau pasien ngamar gitu kan. Ya. Tapi kalau pada anak beda maintenance-nya. Kenapa? Kalau pada anak harus kita tambahin gula. Nah, gula kodenya gula apa, Rek? Kalau bahasa medisnya apa gula itu? Injeksi gula itu ada Glukosa, dextrose, pintar. dextrose. Iya, iya Pau, dextrose. Telat tak suaraku, Pau? Enggak. Apa suaramu yang telat? Kayaknya wifi ku jelek. Oke. Nah, oh iya BTW, aku jadi inget Pau. Nanti aku tuh lagi mau ngajak temanku satu, dia emang lagi dia suka materi anak, dia suka mau daftar PPDS anak. Namanya Pau juga, gak tau masih aku tawarin dia mau nggak ngajar USC. Namanya Pau, cowok tapi Lo pau, gas pau. wis duwe anak, pancene kuatel. Tapi lumayan orangnya tinggi gitu loh, namanya Fauzi, tapi panggilannya Pau. Nah, lapo aku ngomong. Balik ya. Nah, tadi kan aku bilang kalau pada anak harus kamu kasih dextrose. Jadi nggak kamu kasih NS doang gitu loh, nggak kamu kasih RL doang, harus ada dextrose-nya. Lah, kode dextrose itu apa? Ingat huruf D. Ya, jadi cairannya harus ada kata D-nya untuk maintenance anak. Terus yang mana Kak? D yang mana gitu kan? Tergantung usianya. Oke, kemarin yang dianggap anak usia berapa tadi kemarin? 0 sampai berapa? Berapa tahun dianggap anak? 18. Mm-mm. Jadi kalau besok misalnya kamu lagi koas atau kamu lagi jaga klinik, pasiennya di atas 18 tahun dianggap dewasa kan, kasih RL atau kasih NS. Tapi kalau di bawah 18 tahun ke bawah, kamu ngasih harus yang ada kata D-nya kan. Ini dia cairannya. Ntar. Sebelum masuk ke sini ya, sebelum masuk ke rehidrasi, aku kasih tahu dulu cairan maintenance. Cuma kasih tahu caranya, perhitungannya nanti di OSC ya. Nah ini contoh RL. Kayak gini kan, kayak biasa. Nah ini cairan maintenance-nya. Yang perlu kamu hafalkan yang warna merah itu hafalkan sampai kamu jadi dokter nanti, karena sometimes kita tuh dokter tuh kadang lupa umur umur segini apa maintenance-nya gitu. Jadi kayak gitu ya, jadi hafalin aja. Nah, neonatus pertama, neonatus kan dianggap kurang dari apa namanya 1 bulan Tore ya. Nah, tapi di sini kalau dianggap cairan, kalau menghitung cairan kita nggak pakai angka 1 bulan, kita pakai angka 3 hari dan 3 bulan. Oke.
Jadi 3 hari usia 1, 2, 3, kan aku tadi bilang harus ada dextrose-nya. Yang kamu kasih apa? Dextrose 10% atau D10. Atau kalau emang nggak ada bisa pakai D5%. Kayak gini. Jadi kalau tadi kamu lihat ya, RL itu warnanya merah kan kayak gini. NS itu juga tulisannya merah. Tapi yang ada dextrose-nya, yang ada gulanya biasanya warna hijau kayak gini. Nah, ini D10. Jadi ada gulanya ya. Ini D5. Nah, itu kalau 3 hari. Tadi kan aku bilang, ingat angka 3 hari dan 3 bulan. Setelah hari keempat sampai usia 3 bulan, gitu ya, kita kasih, hati-hati hafalinnya. Itu apa Kak? CN, bapak. Oke. Cara ada yang mengatakan langsung CN10 namanya. Jadi kalau 3 hari D10, kalau yang 4 hari sampai 3 bulan CN10. Apa itu CN10? CN10 itu sebenarnya isinya D10 tadi, oke, tapi ditambahin NS. Seperlimanya isinya NS. Jadi nama lain dari CN10 adalah D10 seperlima NS. Atau D10 0,18 NS. Jadi apa ya? Kalau tadi kan D10 murni gitu kan. Kalau ini ditambahin NS. Dah, nama lainnya tadi ya CN10. Tapi oh ya, kebutuhannya beda-beda ya. Biasanya tuh statnya kebutuhan cairan maintenance ya, kita ngomongin maintenance. Itu 60 sampai 80 mg per kilogram berat badan per hari. Tapi tergantung kondisi bayinya juga. Kalau bayinya dehidrasi jadi tambahin cairannya. Bayinya asfiksia gitu kan ya. Apa namanya biasanya nanti tergantung lah kondisinya gitu loh. Intinya maintenance-nya itu 60 sampai 80 mg per kilogram berat badan per harinya. Udah, tadi kan sampai angka 3 bulan kan. Berikutnya, dari 3 bulan ke 3 tahun, lagi-lagi D kan. Kalau tadi kamu pakai D10 sama D10 seperlima NS atau CN10, dari 3 bulan ke 3 tahun nggak pakai 10, nggak pakai angka 10 lagi, pakai angka 5. D5 seperempat NS. Jadi isinya D5 tadi kan udah D10 ada D5 ya. Ini pakai D5, ditambahin NS-nya seperempat gitu. Nah, next lagi, dari 3 tahun ke 5 tahun kita pakai D5 setengah NS. Jadi dibagi 2. Di satu cairan itu isinya ada D5-nya setengah, apa namanya NS-nya setengah. Di atas 5 tahun sampai usia 17 tahun, 18 tahun H-1 itulah ya. Pokoknya sampai 17 tahun lah ya. Itu kita pakai D5 NS. Nah, itu buat maintenance. Mungkin besok lebih detail lagi waktu OSC. Ya, diingat-ingat. Ya, baik. Oke, umur 7 tahun dikasih apa, Ren? Maintenance ya? D5 NS. Oke. Umur 2 hari? D10. D10. Umur 2 bulan? CN10. Oke, nah ya, itu untuk maintenance-nya. Sekarang, pada kasus, kita baru masuk ke sini ya, kasus pasiennya dehidrasi. Nah, kalau misalnya tadi pasiennya diare, dehidrasi itu kan terjadi karena cairan kita itu udah nggak seimbang, udah minus ya kalau dari dehidrasi. Kalau misalnya belum dehidrasi, berarti cairan kita masih cukup. Meskipun banyak yang kebuang, tapi masih cukup. Sehingga kalau misalnya tidak ada tanda dehidrasi, cuma diare tanpa dehidrasi, berarti kita cukup kasih cairan saat dia diare. Jadi cairannya per diare aja. Gitu. Oke, berapa dosis cairannya? 10 sampai 20 cc per kilogram berat badan. Ingat, kita ngomongin anak, pasti per kilogram berat badan per diare. Tiap diare minum, tiap diare minum. Apa yang kita minumkan? Satu oralit atau cairan RT, apa rumah tangga. Contoh, air sop gitu ya, air minum biasa gitu. Per oral aja boleh ya, nggak perlu pakai infus dan boleh jalan. Kalau misalnya tanpa dehidrasi. Nah, kalau dehidrasinya dia ringan sedang tadi ya, yang kategori B berarti ya, udah mukosanya kering, udah rewel, udah haus gitu kan.
bisa pakai dua cara. Bisa pakai diinfus, bisa pakai parenteral, per NGT ya, bisa pakai per oral. Nah, sekarang beda cairannya. Kalau tadi yang ada D-nya, kan aku bilang apa? Cairan maintenance. Tapi kalau untuk rehidrasi, kita nggak pakai cairan yang ada D-nya. Kita pakai KN3B. KN3B itu khas pada kasus anak dan kamu butuh cairan cepat, itu kamu kasih KN3B, bentuknya kayak begini. Ini. Sebenarnya KN3B itu ada dextrose-nya juga, tapi dia lebih dominan elektrolitnya. Karena kan dehidrasi kita takut elektrolitnya berkurang ya, jadi lebih banyak elektrolitnya di sini. Tapi kalau D10 tadi kan lebih dominan dextrose-nya ya. Oke. Jadi kalau mau diinfus pakai KN3B. HSD ya, HSD itu hyperosmolar aku lupa solution dextrose gitu. Jarang ya, tapi kita pakai KN3B. Dosisnya, nah karena dia sudah dehidrasi kan berarti kekurangan cairan ya. Jadi harus kita kasih lebih cepat cairannya dalam waktu 3 jam. Berapa dosisnya? 50 sampai 70 mg per kilogram berat badan dalam 3 jam. Cepat ya, agak cepat berarti kan. Nah, ini hitungannya gimana? Dibahas besok. Hitungannya jadi berapa TPM, makro atau mikro, itu dibahas besok. Ada hitung-hitungannya ya. Nah, kalau sudah selesai 3 jam, udah kamu loading gitu ya selama 3 jam, berapa caranya gitu kan. Habis itu kamu cek lagi. Oh, sudah nggak dehidrasi lagi kok, udah aman, nggak ada tanda dehidrasi. Ya udah balik ke cairan maintenance-nya, tergantung tadi usianya. Jadi cairan ini tuh dipakai saat lagi dehidrasi. Kalau udah selesai dehidrasinya, udah aman teratasi, ya udah pindah ke maintenance. Oke. Kalau mau per oral, ya udah pakai oralit ya. Oralitnya sama, yang pakai apa namanya ini, sorry ini ya. 1 sendok satu sendok oralitnya. Kalau usia kurang dari 2 tahun 1 sampai 2 menit. Kalau misalnya dia udah lebih gede 2 tahun kan bisa pakai udah bisa pakai gelas ya udah pakai gelas aja. Tuh. Terus kalau misalnya dia dehidrasi berat, berarti kan shock lah. Protap manapun kalau shock lah pakai RL, Tore. Jadi kita pakai RL. Dan protap manapun kalau shock, dosisnya kan sama, 20 sampai 30 cc per kilogram berat badan. Dan harus cepat, 1 jam. Harusnya sih setengah jam, tapi karena kita anak, takut bengkak kalau anak cepat banget, jadi kita pakai 1 jam. Pakai 30, pakai yang paling banyak, tapi dalam waktu 1 jam. RL. Jadi ingat, kalau dehidrasi berat RL, kalau ringan sedang KN, kalau tanpa, ya kita kasih oralit aja atau air biasa per diari. Hafalkan, karena pasti keluar soal ini. Di UAB pasti keluar juga soal-soal ini ya. Dan ini tadi udah kamu masukkan, misalnya udah shock ya dia, kamu kasih berat badan anaknya 10 kilo. Pasiennya udah nggak sadar. CRT-nya memanjang. Kamu kasih apa? CRT memanjang. Pasiennya nggak sadar, udah nggak mau minum lagi. Turgornya kembali sangat lambat. Kamu kasih apa? RL. RL. Berat badannya 10, berarti berapa? 300. Dalam 1 jam. 1 jam. 1 flash cairan itu berapa, Rek? Berapa cc? 500. Nah, ini kok ya ketepan iki. 1 ini itu 500. Nah, harusnya kalau di rumah sakit itu ada namanya infus pump. Ada kayak disambungin gitu, nanti kamu tinggal mencet 300 dalam berapa jam gitu. Tapi kalau emang nggak ada, ya berarti harus kamu kasih garis di sininya. Di sini kan ada angka 300 di sini kan. Kasih garis seret gitu. Jadi biar nanti kalau sampai ke angka 300 ya kamu stop. Oke. Nah, ini kenapa Kak kalau distensi abdomen stop? Karena kalau distensi abdomen misalnya ya ini kan per oral ya Rek ya. Kalau distensi abdomen ya berarti keagean minumi gitu loh. Stop dulu maksudnya. Nih ya, kalau sudah selesai tadi kan pakai cairan maintenance ini ya. Ini yang tadi di 10, ya ini di 5. Nah, ini perkecualian cuma nice to know aja kalau yang ini. Kalau pada kasus neonatus tadi ya,
neonatus tapi kurang dari 3 bulan, maksudnya antara 3 hari sampai 3 bulan ya, kan kita pakainya caranya adalah tadi apa namanya CN10 ya, atau D10/8 NaCl. Nah, caranya beda rehidrasinya. Kalau tadi kan kalau dehidrasi ringan sedang kita pakai berapa tadi? Ringan sedang kan kita pakai dalam waktu 3 jam ya. Tapi kalau pada bayi neonatus yang kurang dari 3 bulan, jadi rehidrasinya waktunya beda, dibagi jadi dua jam pertama dan 6 jam berikutnya gitu. Nah ini kalau penyakit-penyakit lainnya, ini bukan urusan kalian sudah kalau yang ini. Tapi kalau hipernatremi pada kasus, jadi sometimes tuh ditemukan pada orang diare malah hipernatremi. Aku juga nggak tahu patofisnya gimana, tidak aku pelajari, bukan nggak tahu. Kalau karena hipernatremi, ya udah berarti kita kasih cairan yang banyak natriumnya, yaitu si HSD itu. Oke, ini ya kalau yang apa tadi oralit. Nah, oralit sekarang tuh dibagi dua, ada oralit lama sama oralit baru. Kita pakai oralit yang baru. Bedanya apa, Rek? Coba kalian zoom tuh. Apa yang membedakan komposisinya, lihat. Yang lama sama yang baru apa dong berarti bedanya? Kandungannya lebih banyak yang mana? Yang lama. Yang lama, NaCl-nya lebih banyak, gulanya lebih banyak, sehingga dia lebih osmolaritasnya lebih naik, lebih pekat dia ya. Tapi guys, ternyata pemberian oralit yang lama malah bikin anaknya hipernatremi. Itu. Jadi kita nggak ngasih lagi oralit yang lama. Bisa sih kita kasih oralit lama pada kasus-kasus yang hiponatremi. Contohnya pada kasus apa? Diare akibat kolera. Apa tandanya kemarin kalau diare karena kolera, Rek? Diarenya kayak gimana? Kayak cucian beras bukan, Kak? Yes. Nah, biasanya kalau kolera itu dia hiponatremi. Baru kamu kasih oralit yang lama. Tapi kalau ini ya, nih, kalau misalnya diare biasa tanpa kolera, kita kasih oralit yang baru. Sebenarnya bisa dibikin di rumah, pakai air gula sama garam. Tapi yo orang itu murah, Rek, gratis malahan kalau kamu ke puskesmas. Rehidrasi sudah. Yang kedua, dukungan nutrisi. Nah, tadi sebenarnya nutrisi bisa kamu pakai cairan tadi kan yang ada dextrose-nya gitu. Tapi tetap juga selama dia masih bisa makan, dikasih makan kan ya. Kalau memang dia masih menyusui, ASI, jangan bilang, oh lagi diare nggak boleh menyusui. Lo harus tetap dikasih, Rek. Malah harus lebih sering daripada biasanya, karena takut dehidrasi dan dia hipoglikemia. Oke? Kalau misalnya nafsu makannya meningkat, berarti biasanya ada udah masa fase penyembuhan ya. Terus kalau memang dia lagi minum susu formula, hati-hati. Jangan-jangan dia malah alergi susu sapi atau malah intoleransi laktosa. Kita akan cari tahu dulu. Dia mulai sejak kapan mulai diarenya? Oh, ternyata benar dia mulai diare sejak dia ganti susu. Ya udah. Akan kita kasih susu yang tanpa laktos nanti ya. Dan nutrisi. Yang ketiga, zinc. Zinc tadi ya fungsinya untuk memperbaiki lumen usus, dan harus dikasih 10 hari berturut-turut. Nah, ini juga hafalan harus di luar kepala ya, karena sering banget kita ngeresepin zinc ini. Jadi satu tabletnya zinc itu isinya 20 mg, guys. Dan ada yang sirup kok, tenang, ada yang sirup. Pemberiannya beda angkanya di angka 6. 6 bulan. Di atas 6 bulan, dewasa juga bisa ya, Rek. Kita sekarang kalau emang diare minum zinc juga nggak apa-apa untuk penyembuhan usus soalnya. Kalau dewasa atau lebih dari 6 bulan, kita kasih satu tablet 20 mg. Nah, di bawah 6 bulan, kita kasih setengah tablet, berarti kita kasih 10 mg. Kalau misalnya dia belum bisa minum tablet, kan kamu kasih sirup nih. Kalau memang nggak ada sediaan sirupnya, bisa dilarutkan di sendok gitu loh, Rek. Kayak kamu tablet digerus gitu loh pakai itu. Kalau misalnya habis makan nih, nggak sampai setengah jam, terus dia muntah, habis minum zinc gitu kan, nggak sampai setengah jam dia muntah, apa namanya, dikasih lagi yang lebih kecil lagi gitu. Tapi kalau udah lebih dari setengah jam, insya Allah udah masuk aman kok. Oke, next ke antibiotik.
tadi aku bilang kan antibiotiknya harus selektif, harus kamu beneran buktikan adanya bakterinya. Ya, jadi nggak boleh kamu kasih, semua diare kamu kasih antibiotik, nggak boleh. Nah, biasanya satu, pada kasus diare berdarah kan biasanya dia disentri ya. Atau kolera, jelas-jelas BAB-nya warna cucian beras gitu kan. Ya, apa namanya, nggak perlu nunggu kultur, nggak perlu nunggu fase lengkap lah kalau kolera ya. Oke? Dan nggak boleh terlalu lama juga pemberiannya. Kenapa? Kalau terlalu lama, ngasih antibiotik malah ketidakseimbangan normal flora. Ada satu bakteri juga yang suka nongkrong kalau misalnya kebanyakan ngasih antibiotik, dia akan berkembang di usus. Bentar. Tetanus itu apa Rek, nama bakteri tetanus? Clostridium. Tetani. Nah, si itu Clostridium difficile. Ya, Clostridium difficile yang sering muncul biasanya pada pemberian antibiotik yang terlalu banyak. Oke, tonggoe tetanus saya. Ini ya antibiotiknya. Kalau memang beladi diare atau dia disentri ya, pikirkan dulu si jela ya. Biasanya apa? Tetap kan harus kita cek fase lengkap gitu ya. Tapi kalau memang belum ada fase lengkapnya, kita kasih yang broad spectrum, kita kasih cefixime. Pilihan keduanya bisa azithromycin atau ceftriaxone. Pilihan ketiganya ciprofloxacin. Ini pilihan antibiotiknya ya. Kolera, kalau kolera pasti hafal kan. Tetracycline, jangan lupa ditambahin bismut. Shigella tadi ya bisa kamu kasih cefixime, azithromycin atau ciprofloxacin. Pilihan keduanya TMP, trimetopim. Amoeba yang ada kista berinti 4 itu dikasih metronidazole. Giardia yang tugasnya berlemak juga dikasih metronidazole. Udah diare. Karena aku singgung dikit tentang shock. Shock itu terjadi karena kan ini ya, gangguan perfusi jaringan. Intinya jaringan kita di ujung-ujung di organ-organ di ujung-ujung itu kekurangan cairan atau kekurangan oksigen lah ya intinya. Sehingga yang dikorbankan duluan kan yang di ujung-ujung ya, karena tubuh menyelamatkan organ-organ vital dulu. Makanya kalau pada orang shock akarnya dingin, karena tubuh berusaha menyelamatkan organ vital. Nah, ceritanya oksigen sampai bisa dikonsumsi sama tubuh kita kan panjang, Tore. Pertama, oksigen di udara, masuk lewat airway kan, masuk ke paru-paru. Di paru-paru nanti dia diikat sama HB. Terus dibawa sama jantung, dipompa sama jantung di dalam darah seluruh tubuh. Habis itu diantarkan, oksigennya baru dipakai kan sama sel-sel. Panjang ceritanya, oksigen bisa sampai di metabolisme di sel-sel tubuh kita kan ya. Nah, tadi kan aku shock kegagalan perfusi. Jadi gimana caranya tubuh kita kekurangan oksigen itu kan. Jadi problemnya kalau orang shock di antara tadi itu semua. Antara oksigennya emang dikit, antara pengantarnya yang nggak ada, gitu kan. Jadi ini unsurnya, ada pembuluh darah, ada darahnya, ada jantungnya. Jadi ingat ada pompanya, ada pipanya, ada airnya. Tuh. Kalau masalahnya di pompa, misalnya, jantung berarti kan, oksigennya ada, darahnya normal gitu kan. Pipanya nggak ada masalah, tapi jantungnya nggak kuat mompa. Ya akhirnya lah sama kan, oksigen nggak sampai ke jaringan. Berarti shock kardiogenik. Kalau pada anak, biasanya kasusnya apa, Rek? Kok shock kardiogenik? Ayo, kemarin ingat nggak kasus jantung anak apa aja yang kamu ingat? TOF. TOF, boleh. Apa tandanya kok TOF? Kalau TOF masuk yang apa? Masuk yang sianotik di gampang sesek. Sama fotonya ada apa? Kok di foto gambaran jantungnya kayak sepatu. Dah. TOF. Apalagi yang sering pada anak. Ini aku singgung karena ada nanti. Apa? Penyakit jantung pada anak apalagi selain TOF? Selain Myokarditis. apa? Apalah?
Endokarditis? Yang endokarditis boleh. Berarti ada apa kalau endokarditis? Murmur. Ayo, apalagi? Yang sering ada hubungannya, yang kapoces, ingat nggak kapoces? Ada hubungannya sama Streptococcus, apa? Demam rematik. Nah, rheumatoid heart disease, nanti astonya positif. Tuh ya, itu kalau pada anak. Apa namanya, jarang kalau pada anak infat miokard dan lain-lain itu jarang. Oke, itu kalau shock kardiogenik. Ingat ya. Nah, tadi kardiogenik ini kegagalan pompanya yang bermasalah. Yang berikutnya, kalau misalnya jantungnya normal, pipanya nggak apa namanya, pipanya nggak melebar, nggak kenapa-napa, tapi airnya nggak ada. Percuma dong, nggak ada yang ngalir kan akhirnya, namanya shock hipovolemik. Kalau hipovolemik murni berarti dia kekurangan cairannya ya. Tapi kalau shock hemoragik berarti darahnya, HB-nya nggak ada, sehingga nggak ada yang ngikat oksigen. Tuh, kalau shock hemoragik jelas ya, seringnya karena trauma ya kalau pada anak. Tapi kalau hipovolemik seringnya karena diare kalau pada anak. Diare atau muntah. Berikutnya ada shock yang distributif. Nah, tadi masalah di volume, masalah di pump. Yang berarti distributif masalahnya di mana? Pipa. Pipa. Pipanya terlalu lebar atau terlalu sempit? Lebar. Lebar, karena kalau pipanya lebar, alirannya akan pelan. Jadi vasodilatasi ya. Contohnya apa? Shock sepsis. Nah, shock sepsis terjadi karena inflamasi, kan, infeksi di seluruh tubuh. Karena infeksinya nyebar ke seluruh tubuh, berarti inflamasinya ke seluruh tubuh. Sehingga seluruh tubuh melebar semua. Makanya orangnya tensinya turun. Khas biasanya karena infeksi. Di antara ini semua, Rek, sakjane yang paling sering shock sepsis. Kayak bendino pasti ono shock sepsis di IGD itu. Dan ada penyebabnya biasanya ya. Entah borok kayak, entah dia pneumonia gitu ya, berarti demam, bronki gitu ya. Pokoknya infeksi ya. Kalau anafilaktik terjadi karena alergi. Mana juga pernah disinggung ya. Karena alergi, terus histaminnya naik. Karena histamin naik, vasodilatasi lagi-lagi ya. Jadi kamu harus segera hilangkan alergennya. Shock spinal atau shock neurogenik biasanya karena kecelakaan, kena sarafnya. Karena kena sarafnya, simpatisnya kena, jadi tensinya turun. Kalau obstruktif, karena ada sumbatan. Contoh kardiak tamponade, jantungnya kan ketekan jadinya ya. Jadi dia kayak shock kardiogenik, padahal apa namanya, bukan karena jantungnya nggak bisa mompa, ketekan. Ya, ini tabelnya. Shock kardiogenik udah ya, kalau pada anak seringnya kasus-kasus tadi yang kamu sebut, TOF bisa, rheumatoid heart disease bisa, endokarditis bisa. Biasanya karena kasus-kasus penyakit jantung bawaan. Cairannya boleh banyak nggak kalau shock kardiogenik? Enggak, Nggak, kenapa? enggak kuat mompa. Karena nggak kuat mompa, takutnya apa nanti? Airnya numpuk di mana nanti kalau nggak kuat mompa? Kamu masukin air banyak nih, jantungnya nggak kuat Ya. mompa, jadinya ya numpuk di jantung kan, numpuk itu nyangkut di paru-paru nanti malahan ya. Jadi bikin apa namanya, akut lung ödem jadinya. Jadi kalau pada shock kardiogenik, cairannya nggak butuh banyak-banyak, Rek. Jadi kalau saya kardiogenik cuma kasih challenge dikit aja cairannya. Kalau pada anak aku lupa berapa ya. Kalau pada dewasa itu 200 cc doang. Habis itu lihat tensinya. Kalau dikasih cairan dikit aja, tensinya tetap rendah, langsung kamu masukkan obat-obatan vasoaktif. Obat-obatan vasoaktif itu yang terkenal ada dopamin, dobutamin, norepinefrin. Oke. Kalau tensinya itu 90-an, masih ya kamu kasih dobutamin. Start berapa? 5 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Drip berarti dia di continue. 70 sampai 90 kita kasih dopamin vasoaktifnya. Sama dosisnya. Tapi kalau kurang dari 70 kita kasih norepinefrin. Dari sini kamu tahu kan, berarti yang
inotropik positifnya paling kuat, ingat inotropik itu apa? Yang pompanya paling kuat siapa berarti? Antara dopa, NA ya. Dia apa namanya? Dia ininya kuat, inotropik positif banget, sama dia vasokonstriktor kuat. Jadi bikin vasokonstriksi banget. Jadi andalan paling akhir itu adalah NA biasanya. Dopamin yang lebih kuat adalah kronotropik. Jadi dopamin tuh bisa ningkatin heart rate. Makanya kita jarang ngasih dopamin. Kalau pada heart rate, kan orang shock heart rate-nya naik ya. Kita kasih dopamin tambah naik lagi. Itu biasanya. Shock sepsis, tensinya turun, heart rate-nya naik, akalnya hangat biasa karena dia sedang inflamasi ya, infeksi. Lah karena dia apa namanya vasodilatasi ya, berarti kamu cari yang vasokonstriktor kuat. Apa tadi? Na. Nah, dari sini ke bawah, Rek, cairannya sama. Oke, tadi shock cairannya berapa? Tadi hidrasi berat berapa cairannya? 20 sampai 30. Yes. 20 sampai 30 nggak mempan, langsung masukkan Na. Kalau shock anafilaktik, berarti kan karena alergi ya. Vasoaktifnya kamu kasih, ini yang beda sendiri ya, epinefrin atau adrenalin, langsung disuntikkan, IM atau SC, subkutan. Satu ampul, dosisnya 0,3 atau sampai 0,5, langsung dimasukkan. Misalnya karena habis makan kerang, habis makan apa, dan sesok, tensinya turun, langsung masukkan epi, injeksiin aja langsung. Nggak pakai drip-dripan. Kalau shock neurogenik, ini yang paling beda sendiri. Heart rate-nya turun biasanya. Makanya kita kasih obat yang naikin heart rate. Siapa tadi? Dopamin. Kalau turun banget, sampai kurang dari 40, kita kasih sulfas atropin 1 mg, 4 ampul. Kalau shock hipovolemik, shock hemoragik, nggak usah mikirin obat. Kalau shock hipovolemik kan kamu kasih cairan. Shock hemoragik, habis kamu kasih cairan, habis itu kamu kasih darah. Oke? Tadi aku jelasin kan, Rek. Yang paling sering shock apa, Rek? Sepsis. Sepsis. Makanya ini aku kasih ini kalian. Jadi ada namanya web yang membahas tentang sepsis. Saking akehe sepsis memang. Nama webnya Surviving Sepsis Campaign memang. Dan ada namanya 1 hour bundle sepsis. Jadi yang harus kamu kerjakan dalam kurun waktu 1 jam pasiennya datang ke IGD, dan 1 jam harus kamu kerjakan apa aja pada shock sepsis. Nah, kalau orang itu shock ya guys ya, kan kekurangan oksigen ya, sehingga metabolismenya akan berubah metabolisme anaerob, kan? Sedangkan anaerob akan menghasilkan laktat. Jadi pada orang shock itu pasti laktatnya naik. Makanya kita lihat di sini 1 hour-nya yang pertama kamu apa nih? Ukur laktatnya. Terus ambil darahnya buat dikultur karena kita curiga tadi shock sepsis kan, berarti kan ada bakterinya ya. Yang ketiga kita kasih, nggak perlu tunggu hasil kultur, kita kasih antibiotik spektrum luas. Yang keempat tadi cairannya 20 sampai 30 cc per kilogram berat badan cepat. Terus dikasih vasopresornya. Apa obatnya tadi vasopresornya? Kalau sepsis. Norepinefrin. Yes, itu yang harus kamu lakukan dalam waktu 1 jam. Udah soal. Yang mana, Rek? Ada Yang tanda ketiga. dehidrasi apa, Kak? Oke. Berarti penata laksanaannya apa? KN3B. Oke. Benar ya dalam waktu 3 jam. Ih, KN3B ada 2 ternyata. Sorry. Harus dalam waktu 3 jam ya. Yang 1 jam kalau apa? Kalau Berat. berat. Dan pakainya RL ya.
Pasien yang tadi nih ceritanya. Shock hipovolemi. Oke. Sepsis. Kenapa sepsis? Leukosit. Oke, pintar. Berikutnya soalnya apa? Kemungkinan penyebabnya. Jadi yang bikin dia sepsis kira-kira kasus apa? Kalau dari soalnya kira-kira apa tuh? Pneumonia. Oke, pintar. Yo, cairannya. Kita ngomongin sirkulasinya ya. Berarti kasih apa? Yang A, Kak. Oke. Antibiotik bukan untuk sirkulasi ya, Rek? Ini. Kardiogenik. Oke. Kardiogeniknya karena apa? PCR. Yang apa? Ini ada asto positif. Berarti apa? Berarti yang mana, Rek? Yang reumatik. Iya. Ini. Anafilaksis. Oke, sip. Berarti obatnya apa? Adrenalin. Yang mana? Yang B apa yang D? Intramuskular. Udah. Satu. Kahati mana Kahati? Kahati, Kahati, Kahati. Aku udah ngirimin PPT Kahati nggak sih, Rek? Udah kan ya? Di B udah nih. Yang A belum. Masya. Awas sampai ada kamu ya. Udah kemarin. Oke, biar tak. Oh iya. Masih bisa di-download nggak? Bisa, bisa. Oh, jobmu loro iku lho lah. Suares kok, Mi. Wingi infusan di ambek Joko. Gantian ngono yo lorone. Mana sih? Nah, oke. Aku nggak tahu ya. Ini nggak ada kabar baiknya kayaknya. Ini aku malahan mati soalnya. Dan aku juga malas ya ngafalin herbal karena kenyataannya juga jarang kita pakai kan di klinis ya. Ya, kabar baiknya apa ya, Rek? Nggak ada kayaknya. Aku berusaha eh
merangkumkan ke kalian biar agak ada hafalan-hafalan begonya gitu ya, jembatan keledai. Tapi nggak bisa semua dikasih jembatan keledai gitu ya. Jadi ya mau nggak mau harus hafalan mati ya. Aku dapat 15 kalau nggak salah soalnya tentang ini ya. Semoga soalnya sama juga. Karena yang ngajar beda kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tahun lalu nih Pak Pak Yudi ya. Tahun ini siapa Rek? Bukan Pak Yudi kan tahun ini? Tahun ini Nugroho. Pak Nuk. Pak Nuk lebih susah apa lebih gampang kalau ngasih soal? Apa sama kayak Pak Yudi modelnya? Lebih gampang. Oh ya, berarti sama kayak Pak Yudi kan, cuman definisi-definisi gitu kan. Intinya nggak kayak satunya itu kan maksudnya. Iya, Mami. Aku nggak nyebut nama. Oke, kita mulai. Nanti kalau emang, aku selalu bilang ke anak-anak, kalau emang hafalannya tuh banyak, contohnya obat-obatan dan herbal, itu tuh hafalin pakai tabel aja, Rek. Hafalkan penting-pentingnya aja. Makanya di akhirnya aku kasih tabel gitu. Biasanya kalau mau SD juga aku suruh anak-anak belajar pakai tabel. Jadi yang dibahas sebenarnya harusnya cuma anak nggak sih? Tapi nggak tahu kenapa di PPT-nya itu ada anak, bayi, anak, remaja, dewasa dan lansia gitu. Tapi ya udah kita fokusnya di anak aja ya, berarti bayi, anak dan remaja. Kita khusus di pediatri. Nanti di bayi ada untuk apa namanya anoreksia, berarti nggak mau makan, nafsu makan menurun atau dia mual muntah ya. Perawatan tali pusat, di anak ada diare, demam dan batuk, di remaja nanti ada jerawat sama men. Kita mulai dari herbal bayi-bayi dan anak. Jangan tolong hargai saya membuat jembatan keledai ya guys. Aku makso tapi. Ini yang pertama si dawaya. Dari namanya adalah Woodfordia floribunda. Nah, dari namanya flori. Berarti yang diambil apa, Rek? Dari namanya flori. Berarti dari herbalnya bagian apa yang Bunga. diambil? Nah, Bunganya, gitu. Nah, kan makso kan, Kawin. Ingat aja kan ada kata bundanya ya, berarti dia dipakai buat bayi yang baru lahir, buat biar cepet kering gitu loh itunya, apa pusarnya tuh loh, Rek. Nah, yang diambil tadi ya akar abu bunganya yang diambil, zat aktifnya tanin. Logikanya kan dia bikin kering, berarti bikin apa? Dia efeknya antiseptik dan antibiotik. Ada 2 soal tentang ini nanti. Oke. Yang berikutnya, temu. Kalian tahu nggak sih, Rek? Temu itu kalau di bahasa itu kan namanya kurkuma. Ada temu hitam. Apalagi yang pernah kamu tahu? Temu apa lagi? mulawak. Temu lawak, boleh ya? Temu apa lagi? Oh, ketok. Nggak pernah nang dapur kalian. Apalagi? Temu kunci. Itu kan temu-temu ya. Jadi, apa ya? Kayak rimpang ya temu-temu itu ya. Kalau temulawak kurkuma apa? Ayo, Rizoma? kurkuma apa? Kurkuma apa? Kalau Rizoma? Nggak temulawak salah. bukan. Temulawak kurkuma santoriza. Kalau kunyit kurkuma domestika. Oke, jadi ada kata temu tadi ada kurkuma berarti ya. Hitam, I don't know caranya menganukan. Jadi si aeruginosa ini ya, dia punya efek membangkitkan nafsu makan. Fun fact, temulawak juga kan? Temulawak tuh kalau kamu masih ingat dulu waktu masih cek cilik di kongkon minum jamu temulawak biar kamu tambah gendut gitu kan katanya. Itu sifatnya kurkuma. Jadi biasanya kita kasih pada anak-anak yang kayak marasmus gitu ya, atau kwashiorkor gitu, biar nafsu makannya meningkat gitu. Selain itu kurkuma kan juga punya efek ini apa? Meningkatkan sistem imun. Banyak loh, apalagi si temulawak itu ya, dia sifatnya hepatoprotektan. Aku pernah cerita ke kalian kan. Apa namanya? Kalau kamu waktu aku kena hepatitis dulu, aku minum kurkuma yang banyak biar TPT-nya turun gitu. Sedangkan si temu hitam ini juga punya obat efeknya anti cacing juga. Berarti bagus juga ya pada kasus kayak diare-diare yang karena cacing itu. Bukan biar kamu gak kebalik sama anti emetik ya, anti helmintik harusnya. Helmin kan cacing ya. Dan dia juga punya efek anti batuk juga. Aku nggak tahu tapi mekanismenya dengan cara apa ya. Apakah dia antitusif atau ekspektoran, aku nggak tahu.
Yang diambil adalah minyaknya, minyak atsirinya. 2 ada. Yang ketiga, adas. Sebenarnya aku juga baru tahu, adas itu ada 2. Adas biasa sama adas manis. Yang ini yang kita bahas adas biasa. Yang diambil adalah buahnya. Yang dibahas di sini ya, yang dibahas di PPT-nya Pak Nuk ini yang adas biasa. Dia punya efek menurunkan batuk. Tapi setelah aku pelajari, setelah aku kayak searching-searching gitu, yang punya efek anti batuk tuh bukan adas biasa, tapi adas manis. Adas manis tuh biasanya dipakai buat yang bikin aroma-aroma manis pada kue-kue itu loh, Rek. Bentuknya kayak jintan hitam. Kamu pasti nggak tahu jintan hitam kayak gimana gitu kan. Kalau nggak salah tuh ada namanya obat batuk apa gitu lah, namanya herbal gitu ya. Itu isinya adas putih ya yang dipakai, bukan adas yang ini sebenarnya. Kalau adas yang ini tuh biasanya bukan buat obat-obatan gini. Bukan buat batuk. Aku. Oke, 3 udah. Yang keempat, pala. Pala kan, Tarek, kamu pernah tahu biji pala asli nggak? Tahu kan, yang di dapur. Tahu. Buat, Pernah. buat masak apa sih? Buat masak apa sih dulu? Rawon. Rawon lah iku, lek bukan pala situ ya buku. Sing ireng ku. Keluak. Soto. Soto, benar. Sop juga kadang ada palanya. Oh, kalian tahu ya, fun fact. Kenapa setiap aku ngajar selalu ada fun fact? Fun fact, kamu tahu nggak kalau pala dulu hanya tumbuh di zaman dulu, pala hanya tumbuh di Belanda. gimana coba? Indonesia. Mesti arek-arek kayak giliran, Rek, HIV dari mana? Indonesia. Giliran yang baik-baik aku sebut, kalian nggak nyebut Indonesia. Heran. Pala dulunya tuh cuma ada di Indonesia. Aku lupa di daerah timur, di Kepulauan Timur sana. Inilah salah satu yang bikin kita dijajah. Ini yang salah satu yang bikin kita perdagangan ini, Rek. Dan dulu tuh zaman dulu tuh harganya bisa lebih tinggi daripada emas. Nah, tapi sekarang baru dibawa ke luar negeri baru ada. Tapi katanya sih kualitasnya tetap lebih bagus kualitas yang emang asli di sini, katanya. Dan kamu tahu kan kalau ngasih bumbu pala tuh jangan banyak-banyak, Rek, karena dia agak pedes gitu kan. Jadi dikit aja katanya. Oke, dari namanya. Aku gimana ya caranya? Fragrance aja ya diingatnya kan. Wangi ya, berarti fragrance aja. Nah, dia itu punya ada efek penenang ya, makanya dia ada efek bikin ngantuk sama antiemetik, jadi menurunkan muntah juga, menurunkan efek muntah. Zat aktifnya ada si minyak atsiri, sama kayak siapa tadi minyak atsiri? Si sini ya. Nah, si temu hitam. Diapain dengan cara diseduh bijinya, diseduh jadi diminum airnya. Oke, yang berikutnya bawang merah, Allium sativa. Allium tuh bawang. Jadi ada Allium sativa, ada Allium sativum. Allium sativum bawang putih ya. Allium sativa ini yang bawang merah. Dia ada efek menurunkan antipiretik, menurunkan demam sama perut kembung. Tapi bukan dimakan, tapi dikompreskan, diparut. Bawang merah diparut, terus dikasih itu jadi ipis, terus dikompreskan di ubun-ubun gitu. Ya, kamu pernah nyoba, Arek? Iya. Kalian tahu bawang putih? Kalian pernah naruh bawang putih di jidat nggak atau di ketiak? Nggak pernah. Nggak pernah. Bawang putih nggak Katanya, pernah. katanya ya. Aku cuma pernah dengar katanya. Kalau pengen kamu nggak masuk sekolah gitu ya, zaman SD dulu, taruh bawang putih di ketiakmu. Katanya bikin panas. Ya udah kebalikannya, berarti kan kalau bawang merah berarti bikin adem gitu. Oke, yang terakhir adalah yang terakhir di bab ini loh ya si akeh iki adalah jambu biji. Ini kayak cukup familiar ya, Rek ya. Asal kalian tahu herbal-herbal kayak biji yang udah bertablet gitu kan, ada isinya daun jambu biji. Efeknya bikin apa? Bikin menurunkan diare. Zat aktifnya ada minyak atsiri, triterpenoid. Ingat triterpenoid. Sama sebenarnya, aku intinya gini, Rek. Zat yang pahit itu pasti ada apa? Ada taninnya.
ya, sesuatu yang pahit, herbal-herbal yang pahit itu ada taninnya. Dan sesuatu yang pahit pasti punya efek ini, apa namanya, absorben. Dan kan dia nih sudah pahit, terus dia banyak seratnya, makanya sifat absorbennya. Jadi bagus pada kasus apa namanya diare. Ya, meskipun sama orang-orang disalahartikan dengan apa, Rek? Kalau ini biasanya herbal untuk apa biasanya? Jambu biji. Kalau kata orang awam buat apa? Untuk itu DBD. Nah, DPT katanya meningkatkan trombosit. Nggak ada. Sebenarnya nggak ada ya, karena logikanya DB adalah self-limiting disease. Ya, ancen wayai sembuh gitu. Dah ya, kurang singkat apa lagi aku bikin tabel. Nyong. Tadi Woodfordia floribunda, ada kata flori berarti bunga yang dipakai, bunda berarti pada kasus bayi yang baru lahir. Untuk pusarnya biar cepat kering, berarti isinya ada antiseptik dan antibiotik. Kurkuma, si temu, apapun yang ada kurkumanya meningkatkan nafsu makan, terus ada efek anti cacing tadi. Yang diambil apa? Rimpangnya ya, umbinya, isinya minyak atsiri. Pala, si fragrance tadi ya, buat penenang, jadi buat anak yang susah tidur. Dan dia juga ada efek anti muntah. Ya iyalah, kalau dia tenang nggak pengen muntah lagi, udah tidur. Yang diambil seduhan bijinya, isinya juga minyak atsiri. Si adas yang diambil rimpangnya, tadi aku bilang tadi ya, seharusnya adas manis ya, harusnya punya efek dia bikin nggak batuk, mengurangi batuk. Ya, ada minyak atsiri juga yang sering dipakai minyak atsirinya. Allium seva tadi dikompreskan, diparut, dikompreskan buat ada efek anti piretik, menurunkan demam. Sidium guajava, si jambu biji yang diambil adalah daunnya buat diare, isinya ada triterpenoid, minyak atsiri, sama tadi tanin ya yang bikin pahit tadi. Dah, ke bayi dan anak. Next, herbal remaja. Cek, Rek, emang kasusnya tiap remaja apa ya sih problemnya emang orang remaja? Mensnya nggak teratur. Yang Menstruasi. nggak teratur. Kalian ini masuk remaja apa dewasa sih, Rek? Masih remaja, Kak. Balita, Kak, balita. Ada yang kalian tuh masuk FK umur berapa? 17, 18, 16? Masuk FK kalian rata-rata umur berapa? 17 ya? 17, 16. 16. Iya, aku masuk 16 dulu. Oke. Jadi aku dulu berarti masuk FK masih dalam pediatri ya harusnya ya. Karena masih 16 ya. Apa aja yang dibahas? Yang pertama ada kurkuma domestika. Lagi-lagi kurkuma ya kan? Domestika, kunyit. Kalau kurkuma santoriza, si temulawak tadi ya. Fungsinya nyeri haid. Makanya, apa Rek? Yang ada isinya kurkuma yang isinya kunyit yang dijual? Kirampi. Kiranti, isinya kunyit sama apa? Nggak tahu. Isinya kunyit sama itu. Apa? Oh, asam. Ya, aku baru mau ngomong tadi apa sih? Apa pohon yang gede banget ya, asam sama daunnya asam. Nah, isinya ya tetap ya karena dia kurkuma, isinya kurkumin tadi. Dia ada efek sebagai nyeri, sebagainya nggak cuma nyeri head karena semua anti nyeri ya, dia punya efek semua anti nyeri karena dia menghambat sintesis prostaglandin. Lah, menarik ya. Prostaglandin kalau di apa? Apa namanya ini? Kok usus apa tuh? Uterus. Kalau ada prostaglandin kan kontraksi kan? Nah, makanya dihambat prostaglandinnya. Jadi biar dia nggak kontraksi. Makanya dikasihnya kunyit. Oke. Next, gampang. Kayaknya cukup familiar ya kalau buat remaja nih. Kunyit, bayam, bawang. Ya bawang putih. Bayam itu bagusnya pada kasus anemia, guys, karena bayam itu banyak mengandung Fe dan kalium. Itulah juga kenapa kalau di Popeye, dulu Popeye si pelaut gitu kan, kenapa kok makannya bayam? Karena dia mengandung kalium sama Fe tadi. Sebenarnya nggak langsung auto bikin kamu bertenaga, yoga saja nih. Jadi pada kasus-kasus apa namanya
orang yang defisiensi Fe gitu kan, karena kekurangan daging dan sayur biasanya ya. Jadi dikasihnya bayam gitu ya. Ya udah dibikin sayur aja caranya, dimasak aja. Murah lagi. Amaranthus ya si bayam. Oke, next Allium sativum. Oke, tadi kalau bawang merah Allium siapa? Eva. Tepa. Siapa? Oke. Allium sativum si bawang putih apa fungsinya buat remaja? Sebenarnya banyak yang fungsinya bawang putih. Selain bikin demam tadi ya, dia juga ada efek jerawat. Jadi katanya dipotong gitu ya, diolesin aja jerawat. Kenapa? Karena dia ada efek bakterisid. Jadi dia bisa membunuh bakteri. Aku pernah dengar kok beberapa orang ngomongnya udunan nih kayak bawang aja gitu katanya. Tahu nggak tahu tapi belum pernah melakukannya ya. Karena namanya alium berarti isinya ada aliin isinya ya. Sativum tuh ya nama marga ya Rek Eh, ya kayak apa sih padi itu apa? Padi itu Rek. Oriza. Oriza sativa gitu. Nama marganya. Dah, cuma 3 Curcuma domestica, tadi kunyit buat nyeri head karena dia menghambat sintesis prostaglandin. Isinya kurkumin sama minyak atsiri. Bayam amaratus tadi buat nambah darah kalau lagi mens ya. Isinya kalium sama Fe. Allium sativum bawang putih bisa membantu menghentikan jerawat karena ada efek bakterisid, diolesin aja apa si bawang putihnya itu. Dah, kita next ke dewasa muda. Ini agak banyak yang ini. Pak, kalau dewasa muda problemnya apa berarti? Kalian berarti sekarang problemmu apa? Mood tidak stabil, apa mana? Stres. Jomblo, apalagi Depresi. Gampang depresi. gemuk. Kok mengenaskan sih, Rek? Kata Subek pemuda jompo. Oh ya pemuda koyo ya, Bek. Ya Allah, Bek. Makanya, Bek, golek pacar, Bek. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, dadap serep. Hmm. Kan namanya serep, Rek ya. Jadi ingat kan kayak menyerap kali ya. Jadi sifatnya adalah penguat kandungan. Aku nggak tahu nih dari mana jembatan keledainya. Jadi pada kasus-kasus kayak hamil muda gitu, biar nggak abortus gitu. Kalian pernah dengar nggak apa di Repro ya, rumput Fatimah? Nah, 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 itu kan juga sifatnya penguat kandungan kan. Tapi tahu nggak itu bahaya buat apa? Bikin apa? serotonik gak sih? Efeknya tuh bikin apa ya? Aku lupa. Yang bisa bikin, kok bukan penguat kandungan ya rumput Fatimah, melancarkan. Efeknya bikin HPP. Makanya nggak boleh pakai rumput Fatimah. Oke, di dalam serep tadi ya penguat kandungan bisa dikasih trimester awal. Isinya ada alkaloid sama eritirina. Ya karena namanya ya eritira isinya. Eritira namanya, isinya eritirina. Oke, cuma dikompreskan aja jadi nggak diminumkan, tapi dikompreskan. Berikutnya ada cabai, terkenal udah ya si capcisum. Nah, Seta, kalau kamu makan cabai lah pedes to rek. Radang toh, inflamasi toh. Jadi dia nih bikin intinya gampang bikin inflamasi kan ya. Sehingga karena bikin inflamasi, prostaglandinnya naik. Karena prostaglandin naik, jadinya kontraksi, jadi mempermudah persalinan. Ya, jadi kalau misalnya nggak ada ini mau, aduh di kamu pelosok sana kan, orangnya susah lahirkan, mau di drip oksitosin kagak ada, ya udah di jus tuh cabe, asik minumin cabe. Tapi guys, aku baru sadar dulu, kamu perhatikan deh baik-baik. Seta, kalau anak zaman sekarang ya, kalau katanya mau menggugurkan kehamilan, katanya makan apa mereka biasanya? Beli Karena apa ke pasar? Nanas. Gak usah dong, harusnya beli apa? Cabe. Cabe, jus aja cabe. Ngapain nanas? Itu kan dia meningkatkan prostaglandin. Berarti ntar lagi nih, kan ini akhir akhir tahun nih ya. Nah, bulan depan nih mulai banyak yang beli cabe ini, jangan-jangan anak-anak muda ini. Tahun baru soalnya. Tapi Next, berarti ada itunya Kak, efek di apa? GI tract, Ya ada diare. jelas. Ya iya jelas. Ya nggak apa-apa, sekalian anaknya keluar, empuknya juga keluar ya.
Next, ada Jung Rahab. Nah, kalau tadi itu kan penguat, yang kedua untuk melahirkan tadi tahapannya ya. Untuk penguat si siapa tadi? Si siapa rek? Penguat tadi? Apa serep? Kok serep? Apa? Ya, serep tadi. Serep. Si siapa? Eritia. Kalau buat melahirkan si cabe, nah yang sekarang fasenya berarti fase nifas. Oke. Buat fase nifas ataupun buat head yang nggak teratur. Berarti intinya buat perdarahan ya guys. Isinya terpenoid sama glikosida. Si Jung Rahab ini. Berikutnya, ini udah terkenal ya, udah sering dipakai. Ada si daun katu. Daun katu si Sauropus. Ingatnya androgynous. Nah, androgynous androgen kan ya. Buat memperlancar ASI. Biasanya ini waktu kita masih kecil dibuat mainan kan daun ini ya guys ya, daun katu ini. Isinya steroid sama polifenol. Sebenarnya satu lagi yang kalian tahu nggak? Yang memperlancar ASI selain ini apa? Daun apa lagi? Terkenal udah. daun pepaya. Nope. Terkenal udah dipakai mana-mana udah sampai dibikin kapsul. Nah, bebek. Nah, daun kelor, merenggih, daun kelor atau moringa ya. Itu memperlancar ASI juga. Next. Nah, ini namanya juga rapat, berarti merapatkan ya. Mengecilkan rahim. Jadi biasanya pada kasus-kasus ibu yang sudah melahirkan ya. Isinya tanin sama asam itu ya, protakol. Tanin itu kan aku bilang kalau ada tanin itu berarti dia pahit ya berarti ya. Ya, begitulah ya. Hafalannya lagi. Si dadap serep tadi dia penguat kandungan si eritira, isinya eritina. Nggak diminumkan tapi dikompreskan, di pipis dikompreskan di uterus. Kalau capcisium tadi si cabe mempermudah meningkatkan kontraksi karena dia mensintesis prostaglandin. Diminumkan aja, isinya capsaicina. Terus si Jung Rahab pada kasus mens yang nggak teratur atau pada nifas, jadi dia bisa menghentikan perdarahan. Daunnya diseduh, isinya terpenoid sama glikosida. Daun katu untuk memperlancar ASI. Ya, tapi dia aneh rasanya. Aku pernah nyoba itu waktu cilik bikin jamu ambek mamaku kah? Kayak enakan kelor lah intinya. Yang terakhir ada kayu rapat tadi ya, karena dia rapat berarti dia mengecilkan rahim. Kulit kayunya diinfuskan, direbus, diambil diinfuskan, diminum tapi ya. Yang terakhir herbalnya lansia. Wis iki kayaknya udah sering ya kita, karena lagi-lagi sering pakai herbal lansia ya. Jadi kayak mungkin kamu cukup familiar sama obat-obat ini, herbal ini. Yang pertama, jintan hitam. Hitam itu kan nigella ya artinya ya. Biasanya sebenarnya ya jintan hitam tuh nggak cuma pada mata ya, Rek ya. Hampir semua itu bagus. Buat jantung juga bagus si jintan hitam ini ya. Yang diambil minyak atsiri karena dia warna hitam berarti mengandung melanin. Makanya isinya melantin isinya ya. Tuh, walaupun beberapa sudah banyak ya nama dagangnya sudah banyak. Terkenal bahasa Arabnya artinya apa, Rek? Bahasa Arabnya, Rek? Habatus sauda. Nah, habatus sauda. Sauda kan artinya hitam. Yang berikutnya ada si pule panda, Raufolia serpentina. Kalau nggak salah ini ada juga di kardio nih. Ya, oh ya benar itu. Menurunkan tekanan darah. Ya, si pule panda ini, si Raufolia. Kayaknya bunganya juga sering kita temuin nggak sih, Rek, bentuk bunganya ini ya. Karena namanya serpentina, ya udah isinya serpentina juga. Buat menurunkan tensi. Kecubung. Ayo, sering dipakai sama siapa yang pakai kecubung? Pernah dengar nggak? Dia punya efek apa? Selain rematik, anti nyeri, punya efek apa dia? Sedasi Bunganya. nggak sih? Bu. Mabuk, bener gak cuma sedasi, halusinogen juga ya, dia bikin halusinasi. Nanti di blog psikiatri kita bahas ini. Si datura metel ini ya, kayaknya banyak di Serek, di coba rondo nggak sih banyak ini. Terus ada blimbing, si Averoa carambola, karambol ingetnya. Nah, dia kan kecut ya, Rek ya. Yang sifatnya kecut itu bagus buat menurunkan kolesterol. Contoh ini belimbing, apalagi jeruk nipis itu bagus untuk menurunkan
kolesterol ya. Jadi yang isinya asid, nah itu dia. Sama dia juga bisa menurunkan tensi sebenarnya. Zat aktifnya glikosida, bisa dimakan langsung atau dibuat jus. Daun salam ada efek menurunkan gula darah ya. Nggak tahu ya, mungkin karena itu setiap masak apapun dikasih daun salam sama orang zaman dulu. Benar. Tebak kenapa? We? Ayo tebak kenapa? Barusan aku kaget. Ambruk. Enggak, Anjir. enggak. Aku hari ini kan mau masak bebek songkem karena bebeknya di freezer. Aku rebus dulu biar lemes gitu loh. Dari tadi awal ngajar aku rebus lupa nggak tak matiin. Ah, untung masih ada airnya, nggak kobong untungnya. Oke, tadi ya balik ya si daun salam menurunkan gula darah mungkin karena itu semua bahan makanan dikasih daun salam. Tapi aku pernah dengar ini kok sama, oh benar, aku ingat. Waktu zaman aku preklinik, apa namanya itu, Rek? Pohon penelitiannya itu, pohonnya dokter Dini, itu tentang daun salam buat DM. Karena dokter Dini kan kena DM ya, mungkin karena itu beliau penelitian tentang ini. Yang terakhir si tapak darah, ini juga sering ya kita waktu masih kecil main-main ini. Nah, menariknya tapak darah ini punya efek sitostatik. Sitostatik kan berarti apa? Menghentikan perkembangan sel. Berarti bagus buat apa? Kanker. kanker. Kanker sebenarnya. Tapi entah kenapa kok nggak diteliti lebih lanjut ya. Siapa tahu berhasil lah diambil dari zat ini. Ya silakan kalau kalian mau penelitian, ambillah bab ini ya. Karena bagus buat kanker. Karena efeknya sitostatik tadi, berarti bagus buat kanker. Harusnya ya. Dah, ini terakhir hafalannya ya. Nigella sativum tadi si habatus sauda. Biasanya dipakai buat kasus-kasus mata apa namanya buram ya, bukan mata kabur, mata buram harusnya. Yang diambil bijinya karena dia hitam berarti isinya ada melanin. Terus si Raufolina serpentina atau pule panda ada efek menurunkan tensi yang diambil akarnya karena dia serpentina berarti isinya serpentin. Terus si kecubung, si datura metel punya efek anti nyeri bukan sendiri ya, anti nyeri sendi kayak rematik gitu. Kayak OA dikasih itu ya. Daunnya yang diambil, blimbing buahnya buat menurunkan kolesterol, terus si daun salam efeknya menurunkan gula, si tapak darah, vinca rosea tadi punya efek anti kanker ya, sitostatik. Udah, apa tadi yang buat Alium menurunkan sepa. demam? Oke. Alium sepa. Awas kalian jawab cannabis sativa. Apa cannabis sativa? Jerawat. Apa? Apa? Untuk jerawat. Bukan cannabis. Itu Allium sativa. Cannabis itu ganja, ibu-ibu. Bunga. Tadi udah. Ya, karena ada namanya flori di bunga. Aeruginosa. Oke. Mana tuh? Yang familiar apa tuh? Biterpenoid. Yes, yang lainnya kan triptanoid sama kurkumin yang kalian familiar. Ini apa tuh? Ini apa? Fragnan tadi apa? Fragnan tadi apa, Rek? Herbal apa? Apa? Sorry, namanya Pala. apa? Pala. Pala. Apa yang diambil dari pala? Sorry, zatnya apa? Minyak atsiri. Minyak acir. Watfordia flori.
Yes. Yang kwashiorkor tadi berarti kasih yang apa? Meningkatkan nafsu makan. Berarti siapa yang meningkatkan nafsu makan tadi? Kurkuma. Oke, pintar. Oke, rimpang temulawak. Ini aku nggak tahu ya, nemu soal yang kok nggak ada di PPT, tapi aku masukin aja jaga-jaga. Temulawak berarti isinya apa? Yang ada kata temunya isinya apa? Kurkuma. Kurkuma, Kurkumin. kurkumin berarti isinya. Moringin itu moringa ya, si daun kelor. Reserpin tadi si apa sih yang menurunkan tensi itu. Alin di bawang. Oke, tadi si temu hitam selain meningkatkan nafsu makan, efeknya apa juga? Antelmintik. Yes, cacing. Per apa? Bawang tadi, bawang merah. Topikal. Oke. Suplingua, kamu bayangin bawang merah suplingua. Inhibisi PG. Yes. Aku nggak nemu ya daun keji merah PPT. Mungkin ya sama kayak bayam kali ya. Berarti apa efeknya? FA. FE. Nah tadi yang kataku ada efek batuknya tadi apa, Rek? Yang buat batuk tadi kataku. Adas. Ada, harusnya ada sih yang manis ya. Nah ini bedanya, mirip sama jinten dia. Tapi ini ada, ini jinten. Sep. Oke, antiseptik. Apa kalau jambu? Ini ya soal-soal yang terjadi di PPT tadi ya. Apa? Triterpenoid kan harusnya. Tapi nggak ada, apalagi kira-kira. Yang bikin keset tadi apa? Yang agak pahit, kataku yang bikin pahit. Tanin. Tanin. Udah. Kalau yang bikin berbusa apa? Yang bikin berminyak. Sebenarnya busa itu kan dari minyak, kayak sabun itu kan dari minyak sebenarnya. Kalian tahu nggak dari zat apa? Saponin. Jadi yang bikin pahit itu tanin, yang bikin berminyak atau berbusa itu saponin. Ingatnya sabun, sapo gitu. Udah, Rek, besok lesnya offline ya, please. Soalnya materinya rodok-rodok le online. Soalnya kita harus nulis-nulis resep. Jadi sekalian latihan buat OSCE ya, penulisan resep soalnya ya. Bisa bisa mungkin besok offline ya. Besok jadwal kalian apa? No. Sampai jam berapa? CSL Sore udah kelar nggak? sudah harusnya Sudah. UM-nya jam berapa? UM hari Sabtu. jam pertama jam 7:30. Insya Allah. Ya, pokoknya besok offline ya. Pokoknya habis CSL langsung kita les aja ya. Tapi aku belum Oke. ini loh Mami. Kan Apa? belum Belum apa? konfirmasi. Nah itu Hmm. kan sebenarnya ada 5 UM kan kalau di UM3 itu kan. Tapi dokter ini nggak mau kalau kebanyakan kayak gitu. Nah itu bisa jadi dibagi 2. Nah tapi aku Ya, belum benar. konfirmasi. 5 itu kan Pak Nuk 2, Dr. Zainul 1, Dr. ini 2 kayaknya. Ya nggak sih? Pak Yudi 1, Pak Nuk Oh, 1. kirain dua-duanya Pak Nuk. Pak Yudi 1, Pak Yudi. Oke. Terus Dokter siapa namanya? Zainul, Dr. Zainul. Dokter Yani 2. Yang
Yang belum tuh udah training ya, 2 itu. Iya, Berarti kemungkinan kalau emang UM yang 3 ini ya, selain di training berarti ya. iya. Oke. Kalau emang misalnya dibagi 2, berarti kapan satunya? Senin. Nah, itu katanya minggu 3 itu kan cuma buat game-game itu kan, Mi. Aku tuh nggak paham itu apa sih game-game. Nggak tahu, tahun lalu juga nggak ada begitu kalian. Tahun ini aja nggak tahu lah, nggak paham aku. Aku juga pengenku tuh sebenarnya kita tuh les UAB sebelum game-game itu. Jadi paling nggak tuh kalian udah nggak tahu semua materinya gitu loh. Habis itu kamu enak gitu loh, mau game-game apapun enak. Sebenarnya aku pengennya gitu. Jadi aku pengennya tuh hari Minggu tuh udah les UAB sih. Tahu. Kenapa sih tiba-tiba kicep kabeh? Jadi enak buat usia juga enak kalian nanti. Boleh, boleh. Itu ya. Oke, kalau gitu aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mami. Oke.